12 hari lamanya, dunia menyaksikan pertarungan dramatis antara Iran dan Israel. Iron Dome terengah-engah, jaringan militer siaga penuh, dan jagat media internasional sibuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dari balik gumpalan asap dan sorotan kamera, sebuah kekuatan diam-diam bergerak. Bukan Washington, bukan Moskow, melainkan Beijing. Tak banyak yang menyadari bahwa selama konflik berlangsung, lalu lintas udara Timur Tengah mengalami anomali pesawat-pesawat angkut Cina tanpa transponder meluncur ke arah Iran. Dan hanya beberapa saat setelah gencatan senjata diumumkan, Menteri Pertahanan Iran terlihat berada di pelabuhan Qingdao, Cina bukan untuk bersantai, tapi merajut benang-benang halus geopolitik yang sedang dirancang dengan presisi oleh negeri tirai bambu. Apa sebenarnya yang membuat Cina tertarik pada panggung konflik Iran-Israel? Apakah ini sekadar dukungan pada sesama negara yang dijatuhi sanksi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Jawabannya, ini bukan soal solidaritas, ini soal strategi. Cina, tidak seperti Amerika yang mencolok dalam segala hal, lebih suka memainkan permainan panjang sunyi, dalam, dan penuh kalkulasi. Mereka tidak membangun pangkalan militer di mana-mana. Mereka membangun pengaruh lewat pelabuhan, pinjaman, dan kemitraan ekonomi yang tampaknya netral tapi sejatinya strategis. Dan dalam peta Beijing, Iran bukan hanya mitra, ia adalah kunci. Kunci untuk apa? Untuk menyeimbangkan Barat, mengamankan jalur energi, dan memperkuat Belt and Road Initiative, atau BRI. Ketika Iran dihantam sanksi, Beijing justru mempererat genggamannya. Saat Barat menghitung kerugian dari harga minyak, Cina melihat peluang untuk membeli energi murah dan memengaruhi kebijakan di Teheran. Bukti-bukti sudah berbicara. Dalam fase-fase kritis perang, pesawat-pesawat Cina datang tanpa suara, membawa entah apa, bisa sistem navigasi, drone, hingga amunisi. Di perairan Teluk Persia, kapal perang Cina terlihat melintas, tanpa sorotan, tanpa pengumuman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk intervensi tanpa harus menyebut kata intervensi. Cina tidak pernah ingin terlihat sebagai provokator, tapi mereka ingin memastikan bahwa jalur-jalur investasi mereka, dari pelabuhan Gwadar di Pakistan, rel cepat di Asia Tengah, hingga infrastruktur energi di Iran, tidak diganggu oleh kekacauan geopolitik. Maka stabilitas Iran bukan cuma penting, melainkan vital. BRI adalah proyek multi-triliun dolar yang butuh jalur aman dari timur ke barat. Dan Iran sebagai penghubung antara Asia dan Timur Tengah adalah simpul penting. Jika simpul itu lepas, rantai besar akan ikut runtuh. Pada 2021, Cina dan Iran menandatangani kesepakatan strategis selama 25 tahun. Ini bukan sekadar MOU, ini perjanjian berdarah dingin minyak murah dari Iran, ditukar dengan teknologi, infrastruktur, dan perlindungan politik dari Cina. Satu tangan mencengkeram sumber daya, tangan lain memegang kendali. Saat konflik meletus, media Cina tak menyebut Israel dengan gamblang, tapi memberikan pesan samar yang sangat jelas, segala bentuk destabilisasi harus dihentikan. Terjemahan bebasnya, Iran harus tetap berdiri. Beijing tahu, selama Iran bertahan, Amerika harus membagi perhatiannya. Tak bisa sepenuhnya fokus di Taiwan, tak bisa sepenuhnya mengepung Laut Cina Selatan. Dan itu cukup bagi Cina untuk mengatur napas, memperkuat ekonomi, dan memperluas pengaruh ke belahan dunia lain, termasuk Asia Tenggara dan Afrika. Pasca gencatan senjata, pergerakan justru semakin intens. Teheran dan Beijing bersama Moskow mulai menyusun koordinasi pertahanan regional. Dari latihan militer gabungan, dukungan teknologi A2AD, hingga kemungkinan pembangunan sistem radar berbasis satelit, semuanya mengarah pada satu tujuan, menghadirkan perimbangan baru terhadap dominasi NATO dan sekutunya. Tiba-tiba, poros Beijing, Teheran, Moskow, Pyongyang bukan lagi teori pinggiran. Ini menjadi koalisi nyata yang diam-diam meretas jalan menuju dunia multipolar. Dan multipolaritas bukan sekadar konsep akademik. Ia adalah perubahan lanskap global, dari satu pusat kekuasaan menjadi banyak. Amerika bukan lagi satu-satunya matahari.
Kini, banyak negara ingin menjadi bulan, bintang, atau bahkan matahari tandingan. Cina memainkan peran sebagai arsitek senyap. Mereka tidak perlu pangkalan militer di 70 negara. Mereka cukup memastikan bahwa rel kereta dari Urumqi ke Teheran tetap aman, bahwa pelabuhan di Iran tetap aktif, bahwa sistem pertahanan rudal buatan mereka tetap berfungsi, dan bahwa sekutu mereka cukup kuat untuk mengganggu musuh bersama Amerika Serikat. Dalam strategi ini, Iran bukan korban. Ia adalah instrumen. Sebuah entitas yang jika dirawat dengan baik bisa menjadi paku di sepatu barat. Di tengah dinamika geopolitik yang berubah, Indonesia dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Dunia kini terasa semakin kecil, dan setiap keputusan di satu belahan bumi bisa mengguncang kehidupan di belahan lain. Indonesia, yang dulu merasa aman di luar pusaran konflik, kini harus mulai memikirkan langkah strategis berikutnya. Apakah kita akan tetap berpegang pada netralitas, atau mulai mengambil posisi yang lebih tegas? Pilihan ini tentu saja tidak mudah. Namun, gelombang strategi ini tidak berhenti di padang pasir Persia. Ia menyebar sampai ke Asia Tenggara. Indonesia, yang selama ini melihat konflik di Timur Tengah sebagai urusan orang lain, mulai merasakan getarnya. Harga minyak naik, nilai tukar bergejolak, pasar saham tak menentu. Dalam era konektivitas global, ledakan di Teheran bisa berdampak pada bensin di Jakarta. Dan itu membuat sikap netral Indonesia semakin sulit dipertahankan, apalagi jika poros timur terus menguat. Negara-negara Islam kini mulai terbelah. Ada yang condong ke Cina karena pragmatisme, uang masuk tanpa ceramah HAM, dan ada juga yang masih berharap pada Washington. Namun, tren yang terlihat sekarang, semakin banyak yang memilih Beijing bukan karena ideologi, tapi karena mereka tidak suka diatur. Dan Indonesia masih bergulat dengan dilema klasik, yaitu solidaritas dengan Palestina, tapi di sisi lain ketergantungan pada dolar dan pasar global. Netralitas yang dulu menjadi kartu diplomatik, sekarang mulai terlihat sebagai titik lemah. Dalam dunia yang makin bipolar, memilih jadi penonton justru membuat kita jadi medan pertarungan. Cina membaca ini dengan sangat jelas. Mereka tidak terburu-buru memaksa negara lain masuk aliansi. Tapi, mereka menawarkan ketergantungan strategis, dengan pinjaman murah, infrastruktur megah, dan janji non-intervensi. Bagi banyak negara, itu terdengar seperti musik di telinga. Dan bagi Iran, ini adalah kesempatan untuk tidak hanya bertahan, tapi menjadi simbol bahwa Amerika tak lagi tak terkalahkan. Beijing tahu, jika Iran bisa terus menantang dan tidak tumbang, maka pesan yang dikirim ke seluruh dunia adalah dunia lama sudah usang. Itulah sebabnya Cina tidak tinggal diam. Mereka tidak membawa bom, tapi membawa blueprint tatanan dunia baru. Dan pelan-pelan, satu demi satu negara mulai melihat bahwa masa depan tidak harus ditentukan oleh satu pusat kekuasaan saja. Ketika Barat Sibir dan Ningkonja, Cina mengirim pelabuhan, satelit, dan kereta api. Ketika Amerika mengirim armada, Cina mengirim dana pembangunan. Dan mungkin itulah bentuk perang baru, bukan tank, bukan rudal, tapi kontrak dan kabel bawah laut. Dunia sedang berubah. Iran adalah satu dari sekian banyak tanda. Tapi bayangan paling besar dari semua ini adalah bayangan naga, diam, panjang dan tidak terbakar. Ia tidak menari dalam kobaran api, tapi membentang dari Teluk Persia hingga Pasifik, membangun, menyusun, dan menunggu waktu. Karena dalam dunia yang baru ini, siapa yang sabar dan tersembunyi, justru akan menjadi pemilik panggung. Dan di tengah kekacauan global yang semakin tak terprediksi, satu pertanyaan tersisa. Apakah dunia siap dipimpin oleh kekuatan yang tidak bicara keras, tapi bergerak dalam? Namun seperti semua strategi besar, langkah Cina bukan tanpa risiko. Dunia multipolar yang mereka bantu lahirkan ini, tidak hanya membuka ruang manuver, tapi juga ruang gesekan. Ketika terlalu banyak pusat kekuatan muncul, maka benturan menjadi konsekuensi, bukan kemungkinan.
Dan disinilah pertarungan bukan lagi tentang siapa paling kuat, tetapi siapa paling siap saat kekacauan datang. Cina tahu ini. Mereka sadar bahwa mendukung Iran artinya ikut bermain api di kawasan yang telah lama menjadi drum minyak dunia. Tapi mereka juga tahu, justru di tengah bara itulah mereka bisa menyemai pengaruh. Ketika Barat menawarkan bom dan ultimatum, Cina menawarkan pengelolaan pelabuhan, pengembangan drone, dan jaringan logistik. Ketika Israel meluncurkan rudal, Beijing meluncurkan kontrak perdagangan jangka panjang, dan pasokan teknologi sipil militer yang bisa dirakit dalam senyap. Dan inilah yang membedakan pendekatan mereka. Satu pihak mengontrol lewat kekuatan militer, satu lagi lewat ketergantungan ekonomi. Tapi hasilnya bisa sama mematikannya. Iran kini bukan hanya sekutu politik Beijing. Ia sudah menjadi semacam laboratorium geopolitik, tempat Cina menguji strategi interdependensi ekstrem dalam konteks paling berbahaya. Jika strategi ini berhasil di Iran, negara yang dihujani sanksi, diserang secara fisik, dan diisolasi selama puluhan tahun, maka dunia akan menyadari, Cina bisa menjaga sekutu mereka tetap bertahan di medan terburuk. Dari situlah presiden bakal tumbuh. Dan di Beijing, ada Jane bikin lanjut di dunia Amerika. Maka bukan mustahil jika kita membayangkan masa depan di mana Iran menjadi pelatihan bagi skenario serupa di tempat lain. Mungkin Venezuela di Amerika Latin, mungkin Myanmar di Asia Tenggara, atau bahkan, rezim-rezim kecil di Afrika yang ingin keluar dari bayang-bayang IMF. Cina tidak datang sebagai penyelamat, tapi sebagai alternatif. Dan inilah hal yang paling membuat Barat gelisah. Mereka tidak lagi berurusan dengan kekuatan tandingan yang bermain di aturan yang sama. Mereka berhadapan dengan kekuatan baru yang menulis ulang aturan. Dari siapa yang disebut teroris, hingga siapa yang berhak menentukan sah atau tidaknya sebuah pemerintahan. Dalam konstelasi ini, Indonesia tidak bisa selamanya menjadi pengamat. Kita terlalu besar untuk dianggap netral, tapi terlalu hati-hati untuk dianggap berani. Dan kini, posisi itu justru menjadi kelemahan. Ketika dunia terbelah dalam dua poros besar, zona abu-abu akan menjadi target rebutan, bukan zona aman. Cina dan Amerika sama-sama tahu ini. Maka tak heran jika proyek-proyek raksasa merangsek masuk dari IKN yang diincar sebagai simpul baru BRI, hingga proyek pertahanan yang menawarkan drone tempur buatan Ankara dan Beijing secara bersamaan. Semua sedang mencoba memikat Jakarta. Namun yang lebih penting dari siapa yang kita pilih, adalah bagaimana kita memilih. Dunia baru ini menuntut kecerdikan, bukan sekadar keberpihakan. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa zaman sedang berubah. Dibutuhkan kebijakan luar negeri yang tidak hanya reaktif terhadap tekanan, tapi proaktif dalam menentukan arah. Karena satu hal yang mulai terlihat jelas adalah ini. Negara-negara yang cepat beradaptasi akan mendapat ruang lebih besar untuk bernapas. Sementara mereka yang lambat hanya akan jadi papan catur, tempat kekuatan besar menggerakkan pion-pionnya. Kita melihat pola ini kini di Afrika. Ketika Barat sibuk memaksakan demokrasi liberal, Cina datang dengan proyek bendungan dan sistem AI. Ketika Rusia menawarkan pelatihan militer dan keamanan, Beijing menawarkan jaringan komunikasi 5G dan pertukaran yuan. Afrika tidak memilih berdasarkan ideologi, tapi berdasarkan siapa yang membangun jalan, bukan siapa yang memberi ceramah. Dan dunia Muslim pun mulai menjiplak pola ini. Saudi Arabia kini membeli sistem pertahanan dari Cina dan membuka kerjasama nuklir sipil dengan Rusia. Turki menjual drone ke Ukraina sambil menjalin diplomasi dagang dengan Iran dan Cina. Dunia Islam tidak lagi satu warna, tapi terfragmentasi oleh proyek-proyek ekonomi yang menggantikan ideologi. Iran, dalam konteks ini, adalah negara yang justru menyatukan. Ia menantang Barat, ia menerima Timur. Ia menjadi simbol bahwa kekuasaan lama bisa digugat dan kekuatan baru bisa dilayani. Dan Cina, yang dulu dikenal sebagai raksasa pendiam, kini menjadi koreografer tarian diplomatik yang sangat presisi, menciptakan poros, menyeimbangkan musuh,
dan menyusup lewat kontrak serta kabel. Ketika dunia sadar bahwa dominasi tidak lagi ditentukan oleh jumlah rudal, tapi oleh akses ke data, logistik, dan jaringan energi, maka semua mata akan kembali tertuju ke timur. Bukan hanya ke Teheran, tapi ke Beijing, ke Ankara, ke Jakarta, dan ke Nairobi. Dunia sedang direset, dan butuh mata yang tajam untuk membaca naskah baru ini. Mungkin, ketika babak sejarah ini ditulis ulang, kita akan mengenangnya bukan sebagai perang Iran-Israel, tapi sebagai era peralihan dunia, saat satu peradaban menurun, dan yang lain mulai berdiri, tak dengan parade, tapi dengan rencana diam-diam yang membentang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Dan ketika peluru terakhir ditembakkan, mungkin pemenangnya bukan yang paling bersuara, tapi yang paling siap. Dan China, dengan strateginya yang sunyi, tampaknya sedang berada jauh di depan. Sementara dunia fokus pada kilatan rudal dan diplomasi darurat, di kawasan yang tampaknya tenang seperti Asia Tenggara, gelombang strategis mulai terasa. Seolah-olah konflik jauh di Teluk Persia telah mengetuk pintu Nusantara, membawa satu pesan sunyi, tidak ada lagi jarak aman dalam dunia global. Indonesia, dengan semua kebanggaannya sebagai negara non-blok, mulai menyadari bahwa posisi netral kini lebih sulit dari sebelumnya. Bukan karena kita tidak ingin netral, tapi karena medan pertarungan kini tak lagi mengenal batas negara. Rudal di Iran mungkin tak sampai ke Jakarta, tapi dampaknya menembus langsung ke perekonomian kita, lewat fluktuasi harga minyak, gejolak ekspor-impor, hingga tekanan diplomatik dari dua arah Washington dan Beijing. Dan saat China mulai memperkuat simpul-simpul strategisnya di Asia, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan masuk, tapi seberapa dalam mereka akan merasuk. Proyek-proyek BRI bukan lagi soal pembangunan jalan dan pelabuhan. Kini, ia masuk ke ranah keamanan data, kontrol logistik, hingga pengaruh budaya. Dari Palembang hingga Palu, dari Natuna hingga Papua, proyek-proyek Cina menghampar seperti jaring laba-laba, halus tapi mencengkeram. Inilah realitas baru Indonesia, sebuah negara besar yang duduk di antara dua kekuatan raksasa. Di satu sisi, kita masih memelihara hubungan militer dan diplomatik dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Di sisi lain, arus investasi dan perdagangan kita mulai lebih banyak datang dari Beijing. Dan tak seperti Washington, Cina tak bertanya soal demokrasi, HAM, atau kebebasan pers. Mereka hanya bertanya, proyek ini selesai kapan? Dan dalam dunia pasca hegemoni ini, pragmatisme empaknya menang atas moralitas. Namun itu bukan tanpa risiko. Karena jika kita terlalu dekat dengan satu poros, kita akan dianggap bagian dari blok itu. Jika terlalu netral, kita akan dianggap lemah dan bisa ditekan dari kedua sisi. Inilah dilema klasik negara menengah di dunia multipolar, besar tapi tak cukup dominan, strategis, tapi belum cukup menentukan. Kini bayangkan ya, skenario 5 tahun ke depan, poros Beijing, Teheran, Moskow, Pyongyang, berhasil membentuk struktur militer dan logistik terpadu. Mereka menyusun sistem pertahanan udara regional, berbagi data satelit, bahkan membangun sistem keuangan alternatif berbasis yuan dan rubel. Di sisi lain, Amerika merespons dengan memperkuat AUKUS, memperluas Quad, dan mungkin melibatkan ASEAN secara tidak langsung. Saat itu terjadi, Indonesia tidak akan bisa berdiri di tengah. Kita akan ditarik, dipaksa memilih. Dan ketika dua raksasa menarik dengan arah berlawanan, negara di tengah bisa remuk, bukan karena ikut bertempur, tapi karena tertindih arus sejarah. Inilah saatnya Indonesia merumuskan ulang strategi geopolitiknya. Bukan hanya mempertahankan posisi bebas aktif secara seremonial, tapi aktif secara strategis. Kita harus membangun daya tahan nasional dari ketahanan energi, pangan, hingga kedaulatan data digital. Kita harus memperkuat diplomasi maritim dan pertahanan laut. Karena jika kawasan ini memanas, garis depan bukan di Kalimantan atau Jawa, tapi di Natuna dan Selat Malaka. Dan kita juga harus berhenti memandang China hanya sebagai investor, dan Amerika hanya sebagai pelindung. Keduanya adalah kekuatan yang akan menuntut loyalitas. Maka kita harus menjadi pemain, bukan payon.
Sementara itu, dunia terus bergerak. Sistem moneter global mulai tergerus. Petrodolar perlahan ditantang oleh transaksi minyak dengan yuan, oleh swap mata uang bilateral, oleh eksperimen kripto nasional. Bahkan Arab Saudi pun, yang dulu adalah lambang loyalitas terhadap dolar, kini membuka diri pada transaksi minyak dengan mata uang lain. Jika ini terus berkembang, kekuatan dominan Amerika Serikat bukan hanya digoyang di bidang militer, tapi juga di ranah paling dalam keuangan global. Dan ketika dominasi dolar mulai goyah, seluruh sistem perdagangan internasional akan mengalami guncangan hebat. Inflasi, resesi, dan dislokasi keuangan bisa terjadi secara bersamaan. Apa bagi si? Banyak. Kita yang bergantung pada dolar dalam ekspor-impor, pada utang luar negeri yang dihitung dalam greenback, akan menghadapi tekanan besar jika sistem itu mulai runtuh. Maka memperkuat kerjasama keuangan alternatif bukan hanya strategi bertahan, tapi juga jembatan menuju masa depan. Kini saatnya memperluas penggunaan local currency settlement, memperkuat cadangan emas, dan mendiversifikasi mitra ekonomi agar kita tidak jatuh saat satu poros runtuh. Sementara itu, di balik semua gejolak, China tetap tenang. Mereka tahu, dunia tidak akan berubah dengan satu ledakan, tapi akan berubah pelan-pelan. Satu jalur kereta, satu pelabuhan, satu sistem satelit pada satu waktu. Dan ketika semua telah terhubung, baru dunia sadar, Beijing sudah menjadi simpul dari jaring kekuatan global yang baru. Dan Iran tetap berdiri, tertatih tapi tidak tumbang. Di pundaknya kini bersandar beban geopolitik besar, menjadi simbol resistensi, menjadi tameng bagi poros timur, dan mengalih perhatian paling efektif dari agenda-agenda global barat. Inilah dunia yang sedang tumbuh. Dunia yang tak lagi tunduk pada satu ibu kota. Dunia yang akan memaksa semua negara untuk tak hanya pintar berdiplomasi, tapi cepat membaca arah angin. Karena dalam dunia baru ini, kekuatan tidak lagi terlihat dari parade militer, tapi dari siapa yang mengendalikan suplai pangan, logistik digital, dan rute minyak. Dan, ya, China tampaknya sudah bersiap mengendalikan semuanya. Pada akhirnya sejarah tak pernah bergerak lurus. Ia selalu berputar, membelok, kadang menabrak. Dan di masa kini kita hidup di tikungan tajam peradaban, ketika tatanan dunia lama sedang retak, namun yang baru belum sepenuhnya lahir. Rudal Iran mungkin telah berhenti menari di langit Tel Aviv, tapi gema ledakannya masih mengguncang meja-meja diplomasi global. China, dalam diamnya yang menakutkan, perlahan muncul bukan hanya sebagai pemain, tapi perancang. Bukan sebagai penantang frontal, tapi penenun sabar jaringan kekuatan baru. Kita sedang menyaksikan kebangkitan strategi tanpa sorak-sorai, di mana pelabuhan lebih berbahaya daripada pangkalan militer, dan pinjaman infrastruktur lebih menentukan daripada aliansi militer. Iran, di tengah kobaran, justru menemukan posisinya sebagai bidak strategis, bukan karena kuat, tapi karena sulit digantikan. Dan China? Mereka tak perlu menyelamatkan Teheran dengan kapal induk. Cukup dengan kontrak minyak jangka panjang, radar buatan sendiri, dan satu jembatan diplomatik ke Moskow. Sementara itu, Barat masih percaya pada keunggulan yang berisik, latihan militer di Laut Cina Selatan, embargo atas nama demokrasi, dan sanksi yang diulang-ulang hingga terdengar seperti lagu lama. Tapi dunia sudah berubah. Negara-negara yang dulu tunduk kini mulai melirik ke arah lain, bukan karena cinta, tapi karena lelah. Dunia Islam pun mulai beradaptasi, bukan lagi sekadar menuntut keadilan, tapi mulai belajar membangun kekuatan. Dan Indonesia, yang selama ini bangga dengan retorika moderat dan netralitas, kini harus memilih apakah akan terus bermain aman di tepian, atau mulai mendayung di tengah arus besar yang sedang bergeser. Karena satu hal yang tak bisa dihindari, dalam dunia multipolar yang lahir dari reruntuhan dominasi tunggal, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat membaca arah angin. Kini kita tahu, rudal yang ditembakkan Iran hanyalah percikan dari konflik yang lebih besar. Di balik asapnya,
Ada bayangan Cina yang sedang menyusun ulang dunia, perlahan, dalam diam, tapi pasti. Dan ketika perang besar benar-benar datang, entah di Taiwan, entah di Ukraina, entah di Selat Hormuz, maka semua fondasi baru ini akan diuji. Kita akan tahu apa jaringan kereta dan pelabuhan buatan Cina benar-benar bisa menahan guncangan, atau justru runtuh bersama sekutu-sekutunya. Tapi jika Beijing berhasil, maka dunia tidak akan lagi seperti dulu.